Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adwa Zakia Nazifah dengan NIM 22509090111036 dari kelas Biologi A. Izin mendemonstrasikan statistika dasar dengan Google Sheet sebagai pemenuhan tugas remedial laporan praktikum biokomputasi dasar topik pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara membagikan dokumen. Pertama-tama kita klik share yang ada pada pojok kanan atas layar, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih siapa saja yang dapat mengakses link tersebut. Di sini saya akan pilih untuk semua orang. Kemudian setelah itu kita tentukan akses apa saja yang bisa orang lain lakukan terhadap dokumen yang saya bagikan tersebut. Di sini ada viewer, komentar, dan editor. Namun di sini saya akan memilih sebagai viewer saja. Kemudian setelah semuanya siap, kita dapat langsung menyalin link yang ada dengan mengklik copy link. Kemudian kita klik done. Untuk membagikan linknya, saya akan beralih ke WhatsApp. Kita pilih kepada siapa kita akan membagikan link tersebut, lalu kita tinggal paste link yang sudah kita copy sebelumnya, lalu kita send atau kita kirim, dan orang yang kita bagikan linknya tadi dapat langsung mengakses dokumen yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Pertama-tama kita klik Explore pada pojok kanan bawah layar, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu kita tentukan dengan mengetik apa yang akan kita ketahui dari data yang kita punya. Di sini saya akan mencari histogram dari pertemuan ketiga dan akan langsung muncul histogram dari pertemuan 3. Kemudian jika kita ingin mengetahui formula dari histogram tersebut, kita dapat mengklik si formula dan akan muncul formula sebagai berikut seperti yang kursor arahkan. Kemudian jika kita ingin menaruh grafik ataupun chart yang kita cari sebelumnya, kita dapat mengklik insert chart dan chart tersebut akan langsung tertampilkan pada layar. Yang ketiga, saya akan menjelaskan cara publish to web. Pertama-tama kita pilih menu file, kita pilih share dengan opsi publish to web. Yang kedua, setelah share with others. Setelah itu nantinya akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sini langsung kita pilih bagian dokumen yang akan kita publish, baik itu sheet 1, formula sheet 1 ataupun formula sheet 2, dan di sini saya akan memilih entire dokumen. Setelah itu kita pilih bentuk dokumen seperti apa yang akan kita pakai. Ada berbagai macam, di sini ada Microsoft Excel dan lain-lain. Di sini saya akan memilih PDF dan langsung saya publish. Setelah itu kita klik OK pada notifikasi yang muncul, kemudian selesai sudah dokumen terpublish ke web. Dan untuk menyebarluaskannya kita dapat mengcopy link yang ada ataupun kita dapat men-share-nya dengan media sosial yang ada seperti Gmail, Facebook ataupun Twitter. Yang keempat, saya akan menjelaskan terkait ukuran tendensi sentral yang memiliki fungsi untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data, dan untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Terdapat berbagai formula ukuran tendensi sentral tergantung macamnya, dan di sini saya memakai data pertemuan 1 dari 3 pertemuan yang ada. Yang pertama, untuk jumlah data keseluruhan kita rumuskan formula sebagai berikut dan kita masukkan sel awal juga sel akhir dari data yang kita miliki. Sini saya merumuskan sama dengan sum I2 titik 2 I12, nanti akan muncul hasil sebagai berikut. Lalu untuk average kita masukkan formula sebagai berikut dan kita
masukkan juga sel awal serta sel akhir dari data yang kita miliki. Sama seperti sum sebelumnya, dan langsung muncul hasil 80,2. Kemudian untuk median atau nilai tengah, kita langsung masukkan formula sebagai berikut dan kita tuliskan sel awal serta sel akhir dari data yang kita miliki. Lalu untuk mode atau nilai paling banyak muncul, kita masukkan sel awal juga sel akhir dari data yang kita miliki dengan formula sebagai berikut, dan nantinya akan muncul hasil sebagai berikut sebesar 80. Dan juga untuk count atau jumlah sel berisi data, kita rumuskan dengan formula sebagai berikut dan kita masukkan sel awal serta sel akhir dari data yang kita miliki. Untuk countif itu merupakan jumlah sel berisi data sesuai kriteria tertentu dengan formula sebagai berikut, dan kita masukkan sel awal juga sel akhir dari data yang kita miliki. Juga kriteria yang diapit oleh dua tanda kutip di sebelah kanan dan kiri dan dihasilkan hasil sebagai berikut. Juga untuk sumif merupakan sebuah data sesuai kriteria tertentu dengan formula sebagai berikut dengan sel awal dan sel akhir sebagai berikut, dan kriteria sebagai berikut dihasilkan 128. Yang kelima, saya akan menjelaskan terkait ukuran dispersi atau variasi yang memiliki fungsi untuk menentukan apakah suatu nilai rata-rata dapat mewakili suatu rangkaian data ataupun tidak, dan juga untuk perbandingan terhadap variabilitas data serta mempelajari distribusi data dan menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif ataupun tidak. Pada ukuran dispersi atau variasi ini pun terdapat berbagai formula berdasarkan macam ataupun jenisnya, dan di sini saya masih memakai data dari pertemuan 1 dari 3 pertemuan yang ada. Yang pertama untuk range ataupun selisih nilai tertinggi dan terendah dengan formula sebagai berikut, dan kita langsung masukkan sel awal juga sel akhir dari data yang kita miliki. Nantinya akan tertera hasil sebagai berikut, dan untuk interquartile range atau IQR merupakan selisih antar kuartil atas dan bawah dengan formula sebagai berikut, dan kita langsung masukkan sel awal juga sel akhir dari data yang kita miliki. Didapatkan hasil sebagai berikut, dan juga untuk varians P kita langsung masukkan formula sebagai berikut dan kita ubah sel awal juga sel akhir dari data yang kita miliki. Didapatkan hasil sebagai berikut, dan juga untuk varians S kita tuliskan formula sebagai berikut dan kita masukkan sel awal juga sel akhir dari data yang kita miliki. Didapatkan hasil sebagai berikut, dan untuk standar deviasi P kita masukkan formula sebagai berikut dan kita ubah sel awal juga sel akhir berdasarkan data yang kita miliki. Didapatkan hasil sebagai berikut, dan juga untuk standar deviasi P pun sama demikian, formulanya sebagai berikut dan kita masukkan sel awal juga sel akhir dari data yang kita miliki. Yang keenam, saya akan menjelaskan terkait ukuran posisi yang memiliki fungsi, yakni untuk menentukan posisi relatif nilai data, mengukur letak nilai-nilai pada suatu data, membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, dan untuk mengakomodasi analisis statistik terhadap suatu data. Seperti pada ukuran-ukuran sebelumnya, saya masih memakai data dari pertemuan 1. Pertama, untuk kuartil berfungsi untuk membagi data menjadi 4 bagian yang sama dengan formula sebagai berikut. Kita masukkan sel awal juga sel akhir dari data yang kita miliki di pertemuan 1. Kemudian kita juga isi kuartil
sini saya mengisikan kuartil 1. Kemudian diperoleh hasil sebagai berikut. Pun demikian pada desil dengan formula sebagai berikut. Untuk membagi data menjadi 10 bagian yang sama, kita masukkan sel awal juga sel akhir dari data yang kita miliki, juga kita tuliskan desil yang kita inginkan. Kemudian diperoleh hasil sebagai berikut. Juga untuk persentil, untuk membagi data menjadi 100 bagian yang sama, kita tuliskan formula sebagai berikut. Kita masukkan sel awal juga sel akhir dari data yang kita miliki, dan juga kita tuliskan persentil yang kita ingin ketahui. Diperoleh hasil sebagai berikut. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai add-on XLMiner pada Google Sheet yang berfungsi salah satunya untuk mengakomodasi analisis deskriptif statistik terhadap suatu data. Sebelum itu, pastikan XLMiner Analysis Toolpack sudah terinstalasi dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama kita pilih menu extension dan pilih add-on dengan opsi get add-on. Nantinya akan muncul tampilan sebagai berikut, dan kita langsung cari XLMiner Analysis Toolpack dan kita pilih yang kursor tunjukkan. Kemudian jika kita belum menginstal, akan tersedia kolom install pada bagian berikut, dan karena saya sudah menginstal, maka kita beralih untuk penggunaan XLMiner Analysis Toolpack pada Google Sheet. Yang pertama, kita blok data yang akan kita analisis. Di sini saya memakai data dari pertemuan 3 dan langsung saya copy paste. Kemudian kita pilih menu extension dan kita pilih XLMiner Analysis Toolpack, lalu langsung kita klik start. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut, dan kita langsung pilih deskriptif statistik. Kita langsung input, langsung mengisi kolom input range. Kemudian kita isi berdasarkan data yang kita miliki. Lalu setelah itu kita centang labels in first row. Kemudian kita isikan output range berdasarkan sel yang ada, sel kosong yang ada. Kemudian setelah semua dirasa cukup, kita klik OK, dan seluruh data analisis yang kita perlukan akan langsung muncul nantinya. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.